Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi terkait dengan bagaimana proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 16, beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Abdillah Rianda dengan NIM 0111. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 11000 120 120 110. Perkenalkan, nama saya Yumayub Standingrum dengan NIM 11000 120 120 112. Saya Lestari Wahyu Iksani dengan NIM 11000 120 120 113. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzi dengan NIM 11000 1201 201 15. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri. Jadi proses penyelesaian perkara pidana ini tidak hanya dilakukan di dalam persidangan, tapi juga dilakukan di luar persidangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri di luar persidangan terlebih dahulu. Nah, proses ini dimulai dengan adanya laporan aduan yang masuk. Laporan aduan itu akan diterima oleh polisi, lalu setelah itu polisi akan melakukan penyelidikan sampai ke penyidikan, seperti olah TKP, keterangan pelaku, dan mencari bukti-bukti. Setelah itu keluarlah BAP. BAP itu berita acara pidana. Kemudian berita acara pidana ini akan dibawa jaksa ke pengadilan supaya perkara pidana itu bisa diproses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri ketika di dalam persidangan. Yang pertama, ada tahap pembukaan persidangan. Sidang dimulai dengan adanya hakim buka persidangan, penuntut umum menghadapkan terdakwa ke depan persidangan, terdakwa dan identitasnya, dan apakah sudah menerima salinan surat dakwaan. Terdakwa ditanya dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa depan persidangan. Terdakwa ditanya apakah didampingi oleh penasihat hukum. Syarat terpenting dari persidangan perkara pidana adalah hadirnya terdakwa dalam persidangan. Apabila terdakwa tidak hadir, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan. Kemudian terdakwa harus membawa penasihat hukum. Apabila terdakwa tidak membawa penasihat hukum, maka ia akan diancam penjara 5 tahun menurut pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan dalam tahapan pembacaan surat dakwaan dan pengajuan eksepsi. Selanjutnya ada tahap pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan dikatakan sebagai dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di depan persidangan. Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan benar atau tidaknya hal yang tertera dalam surat dakwaan tersebut. Dalam surat dakwaan dimuat perumusan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disusun oleh penuntut umum, dan penuntut umum harus dapat membuktikan hal yang didakwakan depan persidangan. Bila nantinya hal yang didakwakan tidak terbukti sebagai suatu perbuatan pidana, maka terdakwa bisa dibebaskan dan lepas dari tuntutan pidana, sesuai dijelaskan di pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada proses persidangan, hakim ketua memberi kesempatan pada jaksa penuntut umum untuk bisa membacakan isi surat dakwaan. Bila mana pada suatu persidangan tidak dilengkapi dengan surat dakwaan, maka penyidikan perkara tidak dapat dilanjutkan dan diputuskan. Terdakwa juga berhak untuk diberi penjelasan sampai ia merasa paham akan perkara apa yang dijatuhkan kepadanya, sesuai dengan pasal 51 huruf B Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Bila setelah dibacakan surat dakwaan dan terdakwa merasa keberatan, maka ia berhak untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi ialah tangkisan atau bandahan yang tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, melainkan ditujukan pada unsur formil yang melekat dalam surat dakwaan. Pasal 156 ayat 1 KUHP. Eksepsi diajukan pada sidang pertama setelah pembacaan surat dakwaan. Bila melewati tenggang waktu, maka eksepsi tidak perlu lagi ditanggapi kecuali eksepsi kewenangan mengadili. Pasal 156 ayat 7 KUHP. Kemudian majelis hakim akan mengambil sikap apakah eksepsi diterima atau ditolak. Sikap ini dituangkan dalam putusan sela. Selanjutnya, tahap keempat adalah tahap pembuktian. Alat bukti yang sama menurut pasal 184 ayat 1 KUHP dalam pengadilan pidana dibagi menjadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Diperluas pula dalam Undang-Undang ITE bahwa alat bukti elektronik dapat dihadirkan
Apabila hakim atau majelis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara harus diteruskan, maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti yang diajukan. Baik saksi maupun ahli dalam memberikan keterangan akan terlebih dahulu dilakukan sumpah atau janji menurut agamanya. Sebagai salah satu alat bukti, terdakwa juga akan memberikan keterangannya tentang peristiwa hukum yang didakwakan kepadanya. Namun, berbeda dengan saksi dan ahli terdakwa, dalam memberikan keterangan tidak dilakukan sumpah. Setelah terdakwa telah selesai diperiksa, maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai, dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada hari sidang berikutnya. Selanjutnya, tahap kelima adalah pembacaan tuntutan. Surat tuntutan rekuisator adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasar alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum terhadap kesalahan terdakwa. Berikut penjelasannya. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka penuntut umum dalam tuntutannya meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa di mana akan disebutkan berapa lama pidananya. Seperti halnya dalam kasus Ahok, sebagai contoh penuntut umum menuntut pidana percobaan kepada Ahok yang di mana sudah ada sanksi pidana yang diharapkan penuntut umum dijatuhkan. Tahap keenam yaitu pengajuan pembelaan. Pembelaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia merupakan proses of law yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 182 ayat 1 butir C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang intinya menjelaskan bahwa terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Pembelaan memuat alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, lalu bukti-bukti surat dan juga keterangan terdakwa. Selain itu, pembelaan juga dapat memuat uraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, serta permohonannya yang berisi permintaan bebas dari segala tuntutan atau dapat juga meminta majelis hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya. Pada tahap ketujuh ada replik. Setelah menyampaikan nota pembelaan, maka tiba giliran penuntut umum menyampaikan replik. Replik diajukan oleh jaksa penuntut umum yang biasanya berisikan bantahan atas unsur-unsur yang ada dalam nota pembelaan. Replik diajukan terutama sepanjang mengenai adanya perbedaan pandangan dengan penuntut umum. Dengan kata lain, replik adalah sebagai penguat tuntutan atau dakwaan dari penuntut umum. Yang selanjutnya pada tahap ke-8 yaitu ada duplik. Duplik sendiri merupakan jawaban dari replik yang disampaikan terdakwa atau penasihat hukum. Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasihat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Duplik ini diajukan untuk meneguhkan jawabannya yang pada lazimnya berisi suatu penolakan dari tuntutan yang diajukan. Setidaknya, duplik itu pada pokoknya bisa sepaham dan bisa pula tidak sepaham dengan apa yang disampaikan penuntut umum dalam repliknya sebagai tanggapan atas pledoi atau nota pembelaan. Selanjutnya, tahap ke-8 adalah putusan oleh majelis hakim. Setelah seluruh pemeriksaan pembuktian telah selesai dan juga jawab-menjawab telah selesai, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Majelis hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, tetapi terdapat batasan-batasan dalam menjatuhkan putusan tersebut. Di antaranya adalah 1. Tidak boleh melebihi hukuman maksimal dalam pasal yang didakwakan. 2. Tidak boleh menjatuhkan putusan yang tidak ada acuannya atau tidak ada aturannya yang mengaturnya dalam KUHP. 3. Putusan tersebut harus memberikan pertimbangan yang cukup sesuai bukti-bukti yang ada. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan tentang materi yang kami sampaikan tadi? Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau begitu, kelompok kami pamit undur diri. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.